Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Bersama saya, Akuswandi Nugraha dari Physical Education Teacher Jakarta. Apa kabarnya pagi hari ini anak-anak? Semoga kabar kalian pagi hari ini baik-baik saja. Apakah anak-anak sudah siap belajar hari ini? Ayo anak-anak, jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum menerima materi dari Bapak. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat kalian terima dengan baik. Nah, jangan lupa mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun dan juga air yang mengalir sebelum dan sesudah kegiatan. Oke, kalau anak-anak sudah mencuci tangan, mari kita bersiap mulai pembelajaran hari ini. Mintalah kepada ayah, kepada ibu, ataupun bunda untuk mendampingi Ananda selama kegiatan pembelajaran ya. Jangan lupa ucapkan minta tolong apabila kalian meminta pertolongan atau bantuan, dan ucapkan minta maaf apabila kalian melakukan kesalahan, dan ucapkan terima kasih apabila kalian mendapatkan bantuan. Ya anak-anak, materi hari ini adalah makanan bergizi. Apakah anak-anak tahu apa makanan bergizi itu? Ya betul, hampir betul. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung banyak nutrisi di dalam kandungan makanan tersebut. Nah, anak-anak itu tahu sendiri juga nggak? Apa itu nutrisi? Ya, bisa. Nutrisi adalah semua kandungan zat senyawa yang ada di dalam makanan. Contohnya, ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, vitamin, mineral, dan air. Baiklah, mari kita jelaskan apa itu jenis nutrisi. Ya anak-anak, yang pertama dari jenis nutrisi adalah makronutrisi. Apa itu makronutrisi? Sebagaimana namanya, makro itu besar, berarti nutrisi yang mengandung banyak sumber energi. Contohnya apa? Ada nasi, ada jagung, dan juga ada tepung. Itu bisa disebut dengan nama karbohidrat. Selanjutnya ada juga dengan protein. Ada protein nabati dan juga protein hewani. Kemudian satu lagi adalah ada yang namanya juga lemak. Selanjutnya adalah mikronutrisi. Dari namanya kita tahu bahwa mikronutrisi adalah nutrisi yang sumber energinya lebih sedikit. Contohnya adalah vitamin, mineral, dan juga air. Baiklah anak-anak, selanjutnya adalah manfaat nutrisi. Apakah anak-anak tahu apa itu manfaat nutrisi? Ya, betul, hampir betul. Manfaat dari nutrisi yang pertama adalah meningkatkan kekebalan tubuh. Kemudian yang kedua, membantu mempertahankan berat badan. Yang ketiga adalah melindungi tulang dan juga gigi. Yang keempat, sebagai energi dan vitalitas untuk hidup. Yang kelima adalah untuk memperlambat penuaan. Oke, selanjutnya adalah isi kandungan dari nutrisi. Yang pertama adalah karbohidrat. Ya, selanjutnya adalah karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Apakah anak-anak tahu? Ya, hampir betul. Karbohidrat merupakan sumber energi utama untuk menjalani kehidupan sehari-hari bagi manusia. Tentunya, tubuh kamu memerlukan karbohidrat sebagai energi tubuh yang bisa digunakan langsung ataupun sebagai energi simpanan untuk nanti bisa digunakan kembali. Terdapat dua jenis karbohidrat. Yang pertama adalah karbohidrat sederhana dan yang kedua adalah karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana biasanya makanan yang mengandung gula. Kemudian karbohidrat kompleks terkandung dalam nasi, tepung, ubi jalar, jagung, dan juga misalkan roti. Ya, yang kedua selanjutnya adalah protein. Apakah anak-anak tahu protein? Ya, betul. Protein merupakan salah satu zat senyawa yang bermanfaat bagi tubuh. Protein juga termasuk ke dalam makronutrisi. Kenapa termasuk dalam makronutrisi? Karena energi yang dibutuhkan dari protein termasuk banyak. Protein bagi menjadi dua. Yang pertama adalah protein hewani dan yang kedua adalah protein nabati. Yang pertama, protein hewani. Dari namanya kita bisa mengetahui protein tersebut berasal dari hewan. Contohnya bisa dari daging ayam, ikan, dan juga daging sapi.
Yang kedua adalah protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan juga bisa dari kacang-kacangan. Selanjutnya adalah lemak. Lemak termasuk dalam makronutrisi. Kenapa masuk dalam makronutrisi? Karena lemak dibutuhkan untuk tubuh kita lebih banyak dari mikronutrisi. Lemak dibagi menjadi dua. Yang pertama, lemak hewani, dan juga yang kedua, lemak nabati. Contoh dari lemak hewani adalah susu, telur, dan juga mentega. Selanjutnya, lemak nabati. Lemak nabati biasanya terdapat pada tumbuhan kacang-kacangan. Selanjutnya, vitamin. Nah, anak-anak, vitamin adalah termasuk dalam mikronutrisi karena vitamin adalah yang dibutuhkan lebih sedikit daripada makronutrisi. Vitamin dapat menetralisir atau meminimalisir resiko terserangnya dari sesuatu berbagai jenis penyakit. Contohnya adalah vitamin A. Vitamin A bisa bagus untuk mata. Contoh makanannya adalah wortel. Selanjutnya, vitamin C. Vitamin C bisa meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah sariawan, dan lainnya. Contoh dari makanan vitamin C bisa jeruk ataupun makanan yang lainnya. Selanjutnya, mineral. Mineral adalah unsur kimia organik yang dihasilkan dari sisa makanan yang hancur karena terdehidrasi atau hancur oleh suhu yang tinggi. Fungsi dari mineral menjadi unsur penting dari struktur kerangka, tulang, dan juga gigi. Sumber makanan dari mineral tersebut adalah bisa dari susu, dari buah-buahan, dan juga sayur. Selanjutnya adalah air. Fungsi dari air tersebut adalah sebagai pengganti cairan yang keluar dari tubuh. Sumbernya adalah bisa dari air mineral atau air putih. Selanjutnya adalah jajanan sehat. Ada yang tahu anak-anak jajanan sehat seperti apa? Ya, betul. Tidak hanya makanan yang untuk sehat, akan tetapi jajanan juga harus sehat. Jajanan yang sehat juga harus mengandung gizi yang seimbang. Di mana ciri-cirinya adalah yang pertama, tidak instan, kemudian tidak dihinggapi lalat, dengan kata lain ditutupi oleh benda. Kemudian, dari warna tidak mencolok. Dari bentuk kekenyalan tidak terlalu kenyal karena terbuat dari bahan alami. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat memahami, menceritakan, dan mempraktikkan makanan bergizi dan jajanan bergizi yang baik untuk kesehatan dengan baik dan benar. Manfaat pelajaran hari ini adalah yang pertama, dapat memahami makanan bergizi dan jajanan bergizi. Yang kedua, dapat memilih makanan bergizi dan jajanan bergizi. Yang ketiga, percaya diri dalam menceritakan dan menjelaskan makanan bergizi dan jajanan bergizi untuk tubuhnya. Mari anak-anak, kita saksikan video pembelajaran menceritakan dan memilih makanan yang sehat, yang baik dan benar. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak, sekarang di depan Bapak ada makanan yang siap dimakan oleh Bapak yang ada di rumah. Baiklah, yang pertama adalah ada nasi, di mana nasi adalah karbohidrat yang baik untuk kita sebagai sumber energi. Kemudian di samping sini adalah daging ayam, gunanya sebagai protein hewani. Kemudian di sini ada tempe sebagai lemak nabati. Kemudian di sini ada sop bayam sebagai sayur-mayuran yang sehat buat tubuh Bapak. Kemudian yang terakhir, yang keempat, selanjutnya adalah buah-buahan. Ada buah jeruk yang segar, yang baik buat imunitas buat Bapak. Dan yang terakhir di sini ada air mineral yang bagus untuk melarutkan makanan yang ada di dalam tubuh kita. Baiklah anak-anak, selamat makan.
Bagaimana anak-anak setelah menyaksikan video pembelajaran tersebut? Biasanya kesalahan yang sering terjadi peserta didik yang pertama adalah tidak percaya diri dalam menceritakan makanan bergizi. Yang kedua, anak-anak tidak dapat mengurutkan sumber makanan bergizi. Yang ketiga, anak-anak tidak dapat mencocokkan makanan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh pendamping. Tugas hari ini adalah peserta didik menceritakan, mempraktikkan, mencocokkan gambar makanan bergizi dan jajanan bergizi. Jangan lupa didokumentasikan dalam bentuk video dan dibantu oleh ayah, bunda, kakak, atau saudara yang ada di rumah kalian. Jangan lupa diedit sebagus mungkin, boleh pakai tulisan dan musik sebagus mungkin. Jika sudah selesai, video kirimkan kepada bapak, ibu, guru kalian masing-masing. Terima kasih. Saya Aguswandi Nugraha dari Physical Education Teacher Jakarta. Salam olahraga jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.